Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas hidayah dan petunjuknya lah, kita hari ini masih tetap istiqomah dalam iman dan Islam, bisa dan mampu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan channel Al-Kais dalam Ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan memanah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqih menuturkan dari Abul Qasim, dari Abdurrahman bin Muhammad, dari Faris bin Marduih, dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Abu Yahya Al-Hammami, dari Abu Al-Hasan bin Umarah, dari Abdullah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Zaid, bahwasanya ia berkata, saya latihan memanah dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada suatu hari ia mencari saya dan bertanya, kenapa kamu tidak datang? Maka saya mengemukakan alasan-alasan saya, ketidakdatangan saya. Lantas ia berkata, boleh saya beritahukan kepadamu suatu hadis yang saya dengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendorong kamu supaya lebih bersemangat dalam latihan memanah. Saya menjawab, tentu. Kemudian orang itu mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yudkhilu bisahmin wahidin thalathata nafaril jannata ramiyah wal mahtasiba bisun'atihi wal muqawwiya bihi. Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan 3 orang ke dalam surga dengan satu panah, yaitu orang yang memanah, orang yang ikhlas ketika membuat panah, dan orang yang memberi panah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, irmu warkabu wa antarmu khairul lakum wa ahabbu ilayya min antarkabu fa inna kulla lahwin laha bihi al mu'minu batilun illa fi thalathin ramyuka an qausika wa ta'dibuka wa tarasaka wa mulaibatuka ma'a ahlika fa inna dzalika minal haqq. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajarlah memanah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan dalam hadis ini, belajarlah memanah dan naik kendaraan. Kata beliau, memanah itu lebih baik bagimu dan aku menyukai daripada naik kendaraan. Sesungguhnya semua permainan bagi orang-orang mukmin itu adalah batil, kecuali 3 macam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu belajar memanah, melatih kuda, berjumpa rayu dan istrimu. Ketiganya itu termasuk perbuatan yang hak yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
karena memanah ini adalah bagian yang mulia, bagian yang telah bagaimana disampaikan Rasulullah, salah satu sarana wasilah kita masuk surga Allah. Dalam hadis yang pertama beliau sampaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan 3 orang ke dalam surga dalam satu panah, yaitu orang yang memanah, orang yang ikhlas ketika membuat panah, dan orang yang memberi panah. Artinya memanah adalah sunnah, bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang sangat mulia. Bahkan Umar bin Khattab pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengajari putra putrinya dengan memanah. Sebagaimana diriwayatkan dari Makhul bahwa Umar menulis surat kepada penduduk Syam kala itu yang isinya, ajarkanlah anak-anakmu berenang, memanah, dan naik kuda, dan perintahkanlah kepada mereka untuk memperhatikan sasaran penuh. Begitu juga Mujahid berkata, saya melihat Ibnu Umar berdiri cepat di antara 2 sasaran panah dengan memakai baju gamis. Sebagaimana juga disampaikan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa ia biasa lari di antara 2 sasaran pada panah dengan baju gamis yang sama. Maksudnya di dalam latihan itu ia selalu memakai baju yang sama. Dari sini menjelaskan para sahabat senantiasa berlatih memanah, berlatih untuk menggunakan anak panah dalam rangka pada saat itu mempersiapkan perang, sebagaimana yang Allah perintahkan agar mempersiapkan diri dengan segala kekuatan untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda kepada saat sewaktu perang Uhud, irmiya ma'du fidaka abi wa ummi, wahai saat, lemparkanlah panahmu itu, semoga Allah benar-benar membantumu. Atau bahkan Rasulullah bersabda dan mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana sabda beliau dan doa beliau, Allahumma saddid ramyatu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doa-doanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk belajar memanah, belajar untuk memanfaatkan anak panah, belajar membuat anak panah. Diriwayatkan dari Amr bin Anbasah dari Nabi SAW, beliau bersabda, man roma sahman fi sabilillahi fahuwa adlu maharririn. Barang siapa melemparkan satu panah dalam jihad di jalan Allah, maka ia setara dengan memerdekakan satu budak. Atau Rasulullah sampaikan, man tarakar ramya ba'dama alimahu faqad taraka sanatan wa fi khabarin akhara nikmatan tarakaha. Barang siapa meninggalkan latihan memanah sesudah ia pandai, maka ia benar-benar telah meninggalkan sunnah. Dalam riwayat yang lain disebutkan telah meninggalkan suatu nikmat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan sampai kita kemudian meninggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dengan tidak mengikuti latihan memanah. Oleh karena itu ini menjadi bagian sunnah yang harus kembali dinyalakan, kembali dibiasakan kepada generasi-generasi Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan kita untuk bisa belajar memanah, untuk bisa mengikuti latihan memanah, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.